Terus harus bagaimana masyarakat kalau bertemu dengan begal? Mana tuh yang ada guncangan jiwa? Nah, jadi ada aturannya ya. Kalau misalnya ya sama. Kami, keluarga besar pengacara channel, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo. Jumpa Assalamualaikum. lagi di pengacara channel. Pecah. Apa ya? Iya, endorse. Endorse biasa ya kalau di bulan ini orang saling berbagi. Hampers. uh, Kak Oli dapat hampers. Jadi kita mau bahas tentang ini ya yang lagi rame ini masalah Kasus begal. ya. Di NTB. Ya, jadi ternyata suatu hari polisi menemukan 2 orang tewas ya waktu ditelusuri ternyata dia itu tewas. Mereka tuh begal dan tewasnya karena ada perlawanan dari korbannya. Nah, terus menjadi pertanyaan bagi masyarakat, harus bagaimana masyarakat kalau bertemu dengan begal ya. Katanya membela diri, tapi kok membela diri malah Jadi informasinya dijadikan tersangka ya. Nanti kalau misalnya itu dia 3 orang ternyata yang satu hidup, berarti yang satu nanti jadi saksi ya di persidangan ya. Lucu dah. Lucu deh. Sebenarnya aneh itu kan Kak, Iya. namanya kan dia membela diri, apalagi Iya. dia tuh korban. Jadi ada aturan ternyata di KUHP tentang membela diri ya. Alasan apa namanya? not wear, pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa. Apa bedanya alasan pembenar sama pemaaf? Nah, jadi itu ya masalah pembelaan ini diatur di pasal 49 ayat 1 KUHP. Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan susilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan ya. Jadi tidak dipidana ya kalau melakukan perbuatan pembelaan terpaksa ya. Apabila ada upaya dari orang lain menyerang kehormatan dan seterusnya. Terus di pasal 9 ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu tidak dipidana. Jadi dari 2 ketentuan ini pada pokoknya seseorang itu boleh melakukan pembelaan diri ya apabila diserang kehormatan atau diancam dirinya atau bendanya mau diambil, dan tidak dipidana baginya kalau pembelaan terpaksa melampaui batas dengan syarat ada guncangan jiwa. Itu yang maksudnya cak mana tuh yang ada guncangan jiwa? Nah, jadi ada aturannya ya. Kalau misalnya ya Nah, ada beberapa contoh ya. Nah, pertanyaannya pembelaan apa yang diperbolehkan ya. Jadi intinya masalah pembelaan itu tidak boleh berlebihan ya. Kalau memang pelaku itu sudah terlumpuhkan, tidak usah diteruskan ya. Nggak usah dipajuin ya. Misalnya kepalanya dia sudah pingsan, kita melakukan perlawanan memukul kepalanya, dia sudah pingsan, kita tinggal serahkan polisi sebenarnya tapi masih kita teruskan ya. Ditusuk kesalian ya. Nah, itu tidak boleh ya, itu dipidana gitu. Karena bagaimanapun kalau ada hilangnya nyawa itu harus ada pertanggungjawaban pidana ya. Kalau misalnya pelakunya sudah lari ya, sudah ya. Kalau lari ya dikejar, kalau dapat ya diamankan. Kalau sampai dihakimi dipukul massa sampai mati ya nggak boleh juga ya. Itu bukan pembelaan diri ya. Nah, sudah penyerangan dulu ya. Nah, kalau misalnya waktu kita melakukan perlawanan ternyata tebasan kita itu memang
mengenai pelaku. organ tubuh yang vital sehingga langsung bisa menyebabkan pelaku itu mati, ya itu tidak dipidana ya, karena ya apa ya, dalam keadaan yang membabi buta itu kita nggak tahu arah tebasan kemana. Ya tidak boleh itu sudah lumpuh orangnya, pingsan atau sudah terkapar tapi masih diterusin ya, masih dibacok oleh kita korban ya. Nah, ada informasi baru ya dari Kapolsek atau siapa itu ya. Jadi beliau menghimbau kalau ketemu begal lawan ya. Paling beli ini. Lawan. Kalau dia bawa apa senjata tajam apa yang ada di sekitar kita, lawan ya. Nah, helm atau segala macem, lawan, jangan ragu, jangan dibiar ke baik ya. Diserahkan motor, jangan, lawan ya. Cuma ingat, kalau sudah terkapar musuh itu jangan diterusin ya, itu kan sudah berlebihan namanya. Yang cewek mungkin bisa bawa untuk semprotan cabai itu. Ya, melindungi diri. dan di sini bagi masyarakat juga jangan melulu menyalahkan persepsi kepolisian ya dalam melakukan penyidikan ya. Oh, apalagi kemarin si pelaku korban informasinya ditetapkan sebagai tersangka. Cuma edukasinya juga masyarakat kalau sudah waktunya jam rawan ya baliklah ke rumah ya. Jangan juga melewati tempat-tempat yang sepi ya. Satu lagi tambahan, kalau tadi masukin muka kode jerawatan. Jadi kalau seandainya kadang-kadang si begalnya itu begalnya itu memang kadang-kadang tidak ada niat, karena ada kesempatan, karena korbannya ini contoh tasnya ditaruh di belakang, contohnya kan yang semestinya bisa dipeluknya, tapi kalau di belakang tasnya lagi. Terus juga naik kata uji weli tadi, mereka pergi di jam-jam rawan, kayak seandainya jam 2 malam keluar dari rumah, kan ngapoi jualan malam-malam. Jadi kalau jualan di pasar, oke. Nah kalau jualan apa? Kira-kira. Ya, masyarakat juga jangan memprovokasi dirinya untuk dibegal ya. Nguntang Kalau tuh. memang di siang hari, siang bolong, terus juga di jamnya kami tiba ada begal, yang berarti itu nasib kamu ya. Nasib ya, sial ya. Kalau sudah nasib, sudah terima baik. Iya, benar. Tapi kalau sakit bisa melawan, lawan. Iya, Kalau benar. bisa dikedepi. Tapi kalau Benar. seandainya memang ternyata kalian tidak bisa melawan, tidak ada barang yang harus ya bisa dia pangke satu, dia punya saja, kasih ke baik motornya. Iya. Sudah daripada nyawa melayang, itu baik. Iya, kalau sudah memang tidak semua orang berani ya melawan ini ya, begal ya. Paling untuk cewek-cewek jangan lupa persiapan untuk alat-alat perlindungan diri yang kiranya sudah umum kan, kayak semprotan cabai, taser gun itu apa? Iya, semprotan cabai ya. Ya. Kalau udah ada bisa dibeli, bisa dibuat ya. Ya, bisa emang kan. Banyak cabai mas. Itu penting ya. Silakan cewek-cewek itu punya semprotan itu apa ya bahasanya? Pepper spray ya. Kan kita nggak tahu kan di jalan top lagi cewek Mama terawan. yang jual pisu-pisu di jalan itu yang mana? Tidak apa-apa ya. Berdagang itu kak. Jual pisau itu tidak apa-apa ya. Yang tidak boleh itu disalahgunakan pisau itu. Banyak yang Dah. Apa lagi? Itu dulu caknya kak. Itu dulu ya. Ya, untuk konten masalah kasus begal ini, Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.